akhir-akhir ini cuaca terasa lebih panas dari biasanya kan? Kok jadi video beginian? Pernah kepikiran nggak kenapa hal ini bisa terjadi? Ya juga sih. Nah, fenomena inilah yang disebut dengan pemanasan global. Salah satu penyebabnya adalah efek rumah kaca. Efek rumah kaca inilah yang membuat suhu bumi semakin meningkat. Tapi apa itu yang dimaksud dengan efek rumah kaca? Bagaimana sih proses terjadinya? Efek rumah kaca itu terdiri dari apa aja? Apa dampaknya bagi kita semua dan apa solusinya buat kita? Pengen tahu lebih lanjut? Yuk simak video ini dari awal sampai akhir. Teman-teman tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan rumah kaca? Rumah kaca adalah bangunan yang terbuat dari kaca yang digunakan untuk menanam tanaman. Manfaat rumah kaca juga banyak loh teman-teman. Yang pertama, untuk melindungi tanaman dari cuaca ekstrim seperti panas atau dingin yang berlebihan, memungkinkan pertanian di lahan terbatas, memungkinkan produksi pangan berkelanjutan, mengurangi penggunaan pestisida, dan meminimalkan penguapan air. Nah, prinsip rumah kaca inilah yang terjadi pada bumi kita sehingga dikenal dengan istilah efek rumah kaca. Jadi, efek rumah kaca adalah pemanasan permukaan bumi yang disebabkan oleh terperangkapnya radiasi matahari oleh gas-gas di atmosfer bumi. Aku penasaran bagaimana proses terjadinya efek rumah kaca. Nah, sini aku kasih tahu. Langkah pertama, radiasi matahari mencapai atmosfer bumi. Beberapa di antaranya dipantulkan kembali keluar angkasa. Kedua, sisa energi matahari diserap oleh daratan dan lautan. Langkah ketiga, panas memancar dari bumi menuju ruang angkasa. Langkah keempat, sebagian dari panas ini terperangkap oleh gas rumah kaca di atmosfer, menjaga bumi tetap hangat untuk menopang kehidupan. Langkah kelima, aktivitas manusia seperti membakar bahan bakar fosil, pertanian, dan pembukaan lahan meningkatkan jumlah gas rumah kaca yang dilepaskan ke atmosfer. Dan yang terakhir, gas rumah kaca ini memerangkap panas ekstra dan menyebabkan suhu bumi naik. Jenis gas rumah kaca terbagi menjadi 7, yaitu karbon dioksida, metana, dinitrogen oksida, belerang heksafluorida, perfluorokarbon, hidrofluorokarbon, dan nitrogen trifluorida. Beberapa gas lain seperti karbon monoksida, nitrogen monoksida, dan klorofluorokarbon juga dianggap sebagai gas rumah kaca. Berikut adalah sumber-sumber gas rumah kaca. Yang pertama, pembakaran bahan bakar fosil yang menghasilkan CO2, N2O, dan SO2. Kedua, kegiatan pertanian dan peternakan yang menghasilkan CH4 dan N2O. Ketiga, pembakaran biomasa dan deforestasi yang mempengaruhi konsentrasi CO2. Dan yang terakhir, gas CFC yang digunakan dalam alat pendingin maupun aerosol. Sekarang kita akan membahas mengenai apa aja dampak dari efek rumah kaca. Yang pertama, bisa berdampak pada hewan atau tumbuhan. Beberapa hewan akan menghindar dari iklim dan cuaca yang tidak menentu akibat pemanasan global. Contohnya bermigrasi ke area kutub atau pegunungan. Sementara itu, tumbuhan akan mengubah arah pertumbuhannya. Beberapa tumbuhan bisa mati jika cuaca terlalu panas. Yang kedua, bisa berdampak pada kesehatan manusia. Contohnya itu seperti nyamuk yang membawa parasit malaria yang bisa menularkan ke manusia. Yang ketiga, pertanian. Perubahan iklim mengakibatkan curah hujan untuk pertanian tidak menentu, sehingga tanaman mati karena kekurangan air, serangga, dan berbagai penyakit akibat perubahan iklim. Dan yang keempat, tinggi air laut bertambah. Meningkatnya suhu air laut dapat mencairkan gunung es di kutub utara dan selatan, menyebabkan naiknya permukaan air laut. Kenaikan air laut bisa menyebabkan penyempitan pulau, bahkan pulau-pulau kecil berpotensi menghilang.
Dan yang terakhir, suhu permukaan bumi bisa semakin naik. Naiknya suhu air laut menyebabkan perubahan pola iklim curah hujan dan intensitas badai. Perubahan iklim ini dapat meningkatkan krisis air bersih. Cara mengurangi efek rumah kaca ada 4 langkah. Yang pertama, menggunakan listrik secukupnya. Yang kedua, menghemat sumber energi fosil. Ketiga, kita bisa mengelola sampah organik menjadi pupuk kompos. Dan yang terakhir, kita bisa mengurangi penggunaan yang berbahan plastik. Oh gitu. Jadi kesimpulannya adalah efek rumah kaca bukan hanya masalah global, tetapi masalah kita semua. Maka dari itu, ayo kita lakukan langkah kecil untuk mencegah dampaknya dengan cara menghemat energi, menggunakan transportasi yang lebih ramah lingkungan, dan menjaga alam. Sekian video pembelajaran mengenai efek rumah kaca. Saya Karisel Tekaina, pamit undur diri. See you!